Apalagi dia kan juga membawa senjata, nggak boleh dong nangkap orang bawa senjata, ya kan? Apalagi cuma kasus narkoba, ya elah barangnya juga kecil, kan polisi juga harusnya udah nge-track dulu dong. Sebelum menangkap kan sudah jelas, ada di track dulu teleponnya. Masa sih bisa kebobolan? Ya kan masa nggak bisa di track Saiful Jamil seperti apa? Kan nggak mungkin gitu. Ini kan sangat mempermalukan gitu. Kecuali kalau memang yang ditangkap bandar gede, bawa 5 kilo. Itu mungkin dengan perlakuan gitu kita juga wah wajar ya dia memang ini bandar gede. Ya kan terlibat internasional bandar internasional. Lah ini seorang Saiful Jamil yang kita udah tahu dia itu siapa. Sebagai kita teman baik, ini kan kita juga punya perasaan diperlakukan seperti itu. Aku sangat kecewa sekali dengan aparat kepolisian itu. Ya, menurut aku kasusnya ini apa ya, melanggar hak asasi manusia. Karena apa namanya tidak sesuai dengan eh, surat perintah penangkapan, dengan SOP-nya tidak sesuai dengan KUHAP gitu. Karena kita ketika menangkap orang itu kan harus ada tata caranya. Tidak bisa karena setiap orang tidak bisa dinyatakan bersalah ketika dia belum disidang. Itu satu. Kedua, azas praduga tidak bersalah. Yang orang membunuh orang aja itu akan dinyatakan membunuh ketika dia sudah di pengadilan gitu kan. Itu hakim yang memutuskan, polisi tidak bisa memutuskan. Tugas polisi hanya menangkap, menyelidiki, baru akhirnya kan dikirim ke kejaksaan untuk disidang. Nah ini masa tiba-tiba di jalan raya ya kan diperlakukan tidak manusiawi, digedor-gedor pakai pistol, dianya nggak sopan oknumnya ya kan, terus dipukul, terus langsung diborgol, dipermalukan, diseret di tengah jalan. Itu juga aku ada video yang yang dari awal sampai akhir aku juga dapat, sempat aku kirim juga yang ya ke kamu. Ini benar-benar apa ya, ini harus untuk pihak kepolisian harus di 2024 ini harus berbenah diri. Karena kan kemarin ada pihak kepolisian tiba-tiba terlibat narkoba. Ini kan sudah namanya kan sudah apa ya, tidak baik gitu kan di masyarakat. Baru mau diperbaiki ya kan, tapi tiba-tiba sekarang masa awal tahun membuat celah ya kan, membuat malu pihak kepolisian, aparat kepolisian yang sangat kita hargai. Nah kalau pihak kepolisian aja menangkapnya seperti itu, bagaimana kita sebagai masyarakat dipertontonkan, dipermalukan, apalagi salah tangkap juga, kan malu gitu loh. Jadi kalau aku sih sebenarnya kalau jadi pengacaranya pasti aku akan meminta keadilan, berkirim surat ke Kapolri dan aku akan laporkan ke Propam gitu loh. Biar oknum ini langsung dipecat gitu kan dan diberikan sanksi pastinya karena dia melakukan penganiayaan, pemukulan ya kan. Terus pencemaran nama baik di muka umum, dia memperlakukan kekerasan seperti itu gitu. Jadi masa sih pihak kepolisian seperti ini, kasar sekali gitu. Ini kan udah tidak benar gitu. Katanya sih sudah dibebas tugaskan ya. Semoga nanti nggak cukup lah. Pasti harus ada sanksi yang lebih gitu. Kalau aku jadi lawyernya aku akan lapor balik gitu loh. Aku akan melaporkan balik atas tindakan dia gitu. Itu kan untuk instansi dipecat, tapi oknumnya kita bisa langsung laporkan. Namanya kan kita bisa langsung laporkan gitu loh. Atas tindakan dia, penganiayaan, pemukulan, ya kan? Gitu. Apalagi dia kan juga membawa senjata, nggak boleh dong nangkap orang bawa senjata, ya kan? Apalagi cuma kasus narkoba, ya elah barangnya juga kecil, kan polisi juga harusnya udah nge-track dulu dong. Sebelum menangkap kan sudah jelas, ada di track dulu teleponnya. Masa sih bisa kebobolan? Ya kan masa nggak bisa di track Saiful Jamil seperti apa? Kan nggak mungkin gitu. Ini kan sangat mempermalukan gitu. Kecuali kalau memang yang ditangkap bandar gede, bawa 5 kilo. Itu mungkin dengan perlakuan gitu kita juga wah wajar ya dia memang ini bandar gede. Ya kan terlibat internasional bandar internasional. Lah ini seorang Saiful Jamil yang kita udah tahu dia itu siapa. Sebagai kita teman baik, ini kan kita juga punya perasaan diperlakukan seperti itu. Aku sangat kecewa sekali dengan aparat kepolisian itu. Ya aku nggak ngerti ya, karena mungkin gini, ada orang yang jiwanya suka berantem, suka fight, misalnya kayak aku tidak mau diperlakukan tidak manusiawi dengan siapapun, itu pasti aku lawan. Tapi mungkin Saiful Jamil sudah berkonsultasi mungkin dengan lawyernya, terus kita kan nggak tahu ya, mungkin setiap lawyer punya cara yang berbeda. Untuk Saiful sendiri mungkin gini, aku tahu dia kan orangnya memang tidak suka berantem, dia orangnya pengennya hidupnya damai, dia lebih pikirannya kan udah ke ibadah terus. Kembali lagi harus ada orang yang benar-benar bisa
ngasih arahan yang baik gitu. Mungkin ya kemungkinan ya, mungkin pengacaranya ya udahlah kita ngikut aja, nggak usah kita bentrok dengan pihak oknum kepolisian. Sebetulnya nggak bisa, ini negara undang-undang ada hukumnya gitu loh. Mau pihak kepolisian kayak mau pihak TNI kayak ketika dia melakukan arogansi, kita bisa melaporkan gitu loh. Pesan buat Saiful Jamil, ayo dong semangat lagi dong, tolong kasus kamu bilang sama lawyernya atau ganti lawyer aja biar diberikan sanksi yang berat juga untuk oknum ini gitu loh. Jadi jangan cuma putus di sini menerima aja, jangan seperti itu. Karena apa? Kejadian ini nanti takutnya kan akan terulang lagi. Nanti oknum pihak kepolisian merasa, ya gampang aja mempermalukan orang. Jangan seperti itu. Kepolisian juga kan harus ada SOP-nya gitu kan. Nggak bisa semena-mena memperlakukan manusia gitu loh. Setiap orang punya hak masing-masing. Jadi tolong, ini kan tentang hak asasi manusia juga ya. Jadi menurut aku sangat riskan sekali kalau masalah ini hanya diterima aja, dibiarkan aja gitu. Kalau menurut pandangan umum sih, Gal, dari aku sih ya cukup memalukan ya kalau misalkan apalagi seorang public figure ya diperlakukan seperti itu dan dipertontonkan sama banyak orang. Itu tidak sesuai sama undang-undang ya dan juga ke KUHP gitu. Jadi menurut aku mesti banyak yang harus dievaluasi dari kepolisian gitu.